Aku lari menghindari lampor di jalanan desa, tapi ternyata keranda itu sudah menungguku di dalam rumah kakek sendiri. Subscribe Eagle Media, kanal cerita horor, cerita mistis, podcast horor, dan urban legend Indonesia yang membuat bulu kudukmu selalu berdiri. Cerita horor malam satu suro. Jangan keluar rumah jika tidak ingin diculik lampor. Namaku Bayu. Aku adalah seorang pria yang hidup berdasarkan logika, data, dan struktur yang jelas. Sebagai seorang arsitek yang bekerja di salah satu firma terbesar di Jakarta, duniaku dibangun di atas pondasi beton dan perhitungan matematika yang presisi. Tidak ada ruang untuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Bagiku, hantu, demit, atau kekuatan gaib hanyalah manifestasi dari ketakutan manusia purba yang belum mengenal listrik dan teknologi. Itu adalah prinsip yang aku pegang teguh selama 28 tahun hidupku. Sampai malam itu. Keputusanku untuk pulang ke desa kelahiran kakekku di pelosok Jawa Tengah sebenarnya sangat impulsif. Kakek meninggal dunia 3 bulan yang lalu, meninggalkan sebuah rumah joglo tua yang besar dan tanah yang luas. Sebagai ahli waris tunggal, aku berniat menjualnya. Uang hasil penjualan itu akan sangat berguna untuk modal firma arsitektur mandiri yang sedang aku rintis. Aku tidak punya kenangan manis di sana. Masa kecilku habis di kota, dan kunjungan ke desa ini bisa dihitung dengan jari. Perjalanan dari Jakarta memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Kemacetan di tol Cikampek dan perbaikan jalan di jalur Pantura membuat jadwalku berantakan. Seharusnya aku tiba di desa pada siang hari, saat matahari masih terang benderang. Namun, nasib berkata lain. Jam di dashboard mobilku menunjukkan pukul 5:45 sore ketika mesin mobilku tiba-tiba tersendat. Awalnya hanya getaran halus, tapi lama-kelamaan menjadi sentakan kasar yang membuat setir sulit dikendalikan. Aku mencoba menepikan mobil ke bahu jalan yang sempit. Di kiri kanan jalan hanyalah hutan jati yang meranggas dan semak belukar yang tinggi. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada warung kelontong. Hanya aspal rusak dan pepohonan tua yang menjulang seperti kerangka raksasa. Aku memutar kunci kontak berkali-kali. Mesin hanya menderu lemah, lalu mati total. Hening. Aku memukul setir dengan frustrasi. Sial. Sinyal ponselku hilang timbul, hanya satu batang yang berkedip lemah, sebelum akhirnya lenyap sama sekali menjadi no service. Aku terjebak di antah berantah, tepat saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan yang pekat. Warna langit sore itu aneh. Bukan jingga cerah yang indah seperti di kartu pos, melainkan merah darah yang kotor, seolah langit sedang memar. Orang Jawa menyebut waktu peralihan ini sebagai sandiakala. Waktu di mana makhluk halus mulai keluar dari persembunyiannya. Tentu saja, aku tidak percaya omong kosong itu. Yang aku takutkan hanyalah begal atau hewan liar, bukan hantu. Aku keluar dari mobil, membuka kap mesin, berharap keahlian mekanik dasarku bisa membantu. Asap tipis mengepul dari radiator. Baunya menyengat. Jelas sekali mobil ini tidak akan bisa jalan lagi malam ini. Aku melihat sekeliling. Berdasarkan peta yang sempat kulihat terakhir kali sebelum sinyal hilang, desa kakekku seharusnya hanya berjarak sekitar 2 atau 3 kilometer lagi dari titik ini. 2 kilometer bukan jarak yang jauh bagi seseorang yang rutin lari pagi di treadmill gym.
Masalahnya hanyalah hari yang semakin gelap. Aku mengambil tas ransel dari kursi belakang, memastikan dompet dan dokumen rumah aman, lalu menyalakan senter dari ponselku. Aku mengunci mobil dan mulai berjalan kaki. Suara langkah kakiku di atas aspal yang berpasir terdengar sangat keras di tengah kesunyian hutan jati. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun jati kering yang menciptakan suara gesekan yang mirip bisikan orang banyak. Aku mencoba mengabaikannya. Aku fokus menatap jalan di depan, mengatur napas, dan menjaga ritme langkah. Sekitar 20 menit berjalan, aku mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Di ujung jalan yang menanjak, berdiri sebuah gapura tua yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah pintu masuk desa. Gapura itu terbuat dari batu bata merah yang ditumbuhi lumut, dengan ukiran kepala kala yang menyeringai di bagian atasnya. Di bawah sorot lampu senterku, mata patung itu tampak seolah sedang menatapku dengan tatapan lapar. Tepat di samping gapura, ada sebuah pos ronda kecil dari bambu. Sebuah lampu teplok minyak tanah menyala redup di dalamnya, bergoyang tertiup angin. Ada seseorang di sana. Aku mempercepat langkah, merasa lega karena akhirnya bertemu manusia. "Permisi, Pak," seruku sambil melambaikan tangan. Sosok di dalam pos ronda itu tersentak kaget. Ia adalah seorang pria tua, mungkin usianya sudah di atas 70 tahun. Kulitnya keriput, matanya cekung, dan ia mengenakan kemeja batik lusuh yang kebesaran. Ia sedang duduk memeluk lutut di sudut pos ronda, tubuhnya gemetar hebat. "Pak," sapaku lagi saat sudah berdiri di depan pos ronda. Orang tua itu menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat pasi, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Ia tidak menjawab salamku. Matanya justru liar menyapu area di belakang punggungku, ke arah hutan jati yang gelap gulita. "Saya Bayu, Pak. Cucu almarhum Mbah Dirjo. Mobil saya mogok di bawah," jelasku, berusaha terdengar sopan namun tegas. "Saya mau ke rumah kakek saya." Mendengar nama kakekku, pria tua itu menatapku. Ada kilatan pengakuan di matanya, tapi itu segera tertutup oleh ketakutan yang mendalam. "Cucu Dirjo," suaranya parau dan bergetar, nyaris tak terdengar. "Pulanglah, Nak. Jangan masuk desa. Putar balik sekarang." Aku mengerutkan kening. "Putar balik bagaimana, Pak? Mobil saya mogok. Saya harus ke rumah kakek malam ini untuk istirahat. Besok pagi baru saya panggil derek." Pria tua itu menggeleng kuat-kuat. Tangannya yang kurus mencengkeram lengan bajuku dengan tenaga yang mengejutkan. Jarinya dingin seperti es. "Tidak bisa. Kamu tidak mengerti," bisiknya dengan nada mendesak. "Lihat kalender, Nak. Lihat langit." Aku menepis tangannya pelan. "Ada apa dengan langit?" "Malam ini satu suro," katanya. Matanya kembali melirik ke arah jalan desa yang gelap. Malam ini mereka lewat. Pintu gerbang dibuka. Lampor sedang mencari wadal. Aku menahan napas, menekan rasa kesal yang mulai naik. Lampor. Aku pernah mendengar istilah itu dari cerita pembantu rumah tanggaku waktu kecil.
Keranda terbang. Pasukan Nyi Blorong. Cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Aku tidak menyangka di zaman modern seperti ini, masih ada orang tua yang begitu paranoid terhadap mitos. "Pak, saya menghargai kepercayaan Bapak," kataku, berusaha tetap sabar. Tapi saya lelah. Saya butuh istirahat. Saya tidak takut dengan cerita hantu. "Ini bukan cerita," bentaknya tiba-tiba, membuatku terlonjak. Pria tua itu, yang kemudian aku ingat bernama Pak Sastro, teman lama kakek, berdiri dengan susah payah. Ia menunjuk ke arah jalan utama desa yang membentang di balik gapura. "Lihat," katanya. "Kamu lihat ada lampu yang menyala? Kamu dengar suara orang mengaji? Kamu dengar suara anjing?" Aku mengarahkan senter ponselku ke jalan desa. Pak Sastro benar. Desa itu gelap gulita. Biasanya, di desa sekecil apapun, pasti ada lampu teras yang menyala, atau suara televisi dari rumah warga, atau setidaknya suara gonggongan anjing kampung yang menyambut orang asing. Tapi malam ini, desa itu mati. Benar-benar mati. Gelap dan hening, seolah seluruh penduduknya sudah pindah atau meninggal dunia. Semua orang mengunci diri. "Nak," lanjut Pak Sastro, suaranya kembali merendah menjadi bisikan. Pintu dipalang kayu jati. Garam disebar di depan pintu. Kami semua sembunyi. Kalau kamu masuk ke sana, kamu sendirian. Kalau mereka melihatmu, tidak ada yang bisa menolongmu. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa aroma aneh yang belum pernah aku cium sebelumnya. Bau itu bukan bau sampah atau kotoran hewan. Itu bau anyir darah segar bercampur dengan bau belerang yang menyengat hidung. Bulu kuduku meremang, bukan karena takut hantu, tapi karena respons biologis tubuh terhadap ancaman yang tidak terlihat. "Saya akan baik-baik saja, Pak," kataku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada Pak Sastro. "Saya punya kunci rumah kakek. Begitu sampai, saya akan langsung tidur." Aku melangkah melewati gapura, meninggalkan Pak Sastro yang masih berdiri mematung di pos ronda. "Jangan menengok ke belakang," teriak Pak Sastro dengan suara pecah. "Kalau kamu dengar suara kerincing atau suara kayu beradu, lari. Lari sekencang-kencangnya dan sembunyi di bawah dipan. Jangan tatap matanya." Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan masuk ke dalam kegelapan desa, meninggalkan satu-satunya manusia yang kutemui. Cahaya senter ponselku adalah satu-satunya penerangan di jalan setapak yang terbuat dari susunan batu kali itu. Semakin dalam aku melangkah, semakin aku merasakan keanehan atmosfer desa ini. Udara terasa berat dan lembab, menekan paru-paru. Kabut tipis mulai turun dari arah perbukitan, merayap di tanah seperti ular putih yang panjang. Kabut itu dingin, menyentuh kulit kakiku dan membuatku menggigil. Aku melewati deretan rumah-rumah joglo dan limasan. Semuanya tertutup rapat. Benar kata Pak Sastro. Tidak ada celah sedikit pun. Di setiap depan pintu, aku melihat tumpukan kecil garam kasar dan bunga mawar serta melati yang sudah mulai layu. Beberapa rumah bahkan memajang janur kuning yang diikat tali hitam di gagang pintunya.
Pemandangan itu lebih mirip desa yang sedang berkabung massal daripada desa yang sedang merayakan Tahun Baru Jawa. Langkah kakiku terasa semakin berat. Rumah kakek berada di ujung desa, dekat dengan area pemakaman tua dan hutan bambu. Jaraknya mungkin masih 500 meter lagi. Tiba-tiba, aku berhenti. Suara itu datang dari kejauhan. Sangat pelan, tapi jelas. Klotak, klotak, klotak. Itu suara kayu beradu. Iramanya teratur. Seperti seseorang yang sedang memukul kentongan, tapi bunyinya lebih berat dan tumpul. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan bergema, seolah dipantulkan oleh dinding kabut yang kini semakin tebal. Logikaku langsung bekerja. Itu pasti suara angin yang memukul dahan pohon ke tiang listrik. Atau mungkin ada jendela rumah warga yang tidak tertutup rapat dan terhantam angin. Pasti ada penjelasan fisika untuk suara itu. Aku kembali melangkah, kali ini sedikit lebih cepat. Aku mencoba fokus pada cahaya senter yang menyorot jalan berbatu. Namun, suara itu terdengar lagi. Klotak, klotak. Wuus. Kali ini disertai suara desau angin yang sangat kencang. Anehnya, pohon-pohon pisang di pekarangan warga di sebelah kiriku tidak bergerak sama sekali. Daun-daunnya diam membeku. Tapi suara angin itu terdengar menderu di atas kepalaku, seolah ada badai yang sedang terjadi hanya di langit, tepat di atasku. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Adrenalin mulai membanjiri darahku. Aku bukan orang penakut, tapi situasi ini sangat tidak wajar. Insting purba dalam otak reptilku berteriak bahwa ada predator di dekatku. Aku mencoba menepis rasa takut itu dengan bersiul pelan, mencoba memecah kesunyian. Tapi siulanku terdengar sumbang dan mati ditelan kabut. Kering. Kering. Suara baru muncul. Suara lonceng kecil. Lonceng seperti yang biasa dikalungkan pada leher sapi atau kerbau. Tapi bunyinya tidak wajar. Bunyinya statis, tajam, dan menyakitkan telinga. Aku berhenti lagi dan memberanikan diri untuk mengarahkan senter ke sekeliling. Halo? Ada orang? Teriakku. Suaraku terdengar serak. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang memantul di antara dinding-dinding rumah kayu. Saat itulah aku mencium bau itu lagi. Bau anyir dan belerang. Kali ini jauh lebih kuat. Begitu kuat hingga membuat perutku mual. Bau ini seperti bau rumah sakit yang terbakar. Mataku menangkap sesuatu di ujung jalan, sekitar 100 meter di depanku. Ada cahaya. Bukan lampu listrik, bukan juga api unggun. Cahaya itu berwarna hijau pudar. Hijau seperti fosfor atau lumut yang bercahaya dalam gelap. Cahaya itu melayang di udara, setinggi atap rumah, berkedip-kedip pelan. Logikaku berusaha mencari alasan. Kunang-kunang? Tidak mungkin sebesar itu. Drone? Siapa yang main drone di desa terpencil jam segini? Bola cahaya hijau itu tidak sendiri. Muncul satu lagi di sebelahnya. Lalu satu lagi. 3 bola api hijau kini melayang dalam formasi segitiga, berputar perlahan.
Dan di tengah-tengah ketiga bola api itu, samar-samar aku melihat sebuah siluet hitam yang besar. Bentuknya panjang dan kotak. Melayang. Itu keranda. Darahku membeku seketika. Seluruh argumen rasional yang kubangun seumur hidupku runtuh dalam hitungan detik. Di depan mataku, di tengah kabut desa yang pekat, sebuah keranda mayat tua melayang tanpa penyangga, diiringi bola api hijau. Dan yang paling mengerikan adalah arah gerakannya. Benda itu tidak sekadar lewat. Benda itu berhenti berputar, dan kini perlahan bergerak maju. Ke arahku. Kelotak. 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 Suara kayu beradu itu kini terdengar memekakan telinga, seolah berada tepat di samping kupingku. Itu bukan suara kayu biasa. Itu suara kerangka keranda yang bergetar karena ditarik paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sialan, umpatku. Aku berbalik badan dan lari. Persetan dengan gengsi. Persetan dengan logika. Aku lari sekencang-kencangnya menjauh dari benda itu. Sepatu kets mahalku menghantam batu-batu jalanan dengan keras. Napasku memburu kasar. Aku berlari menuju salah satu rumah warga terdekat. Aku gedor pintunya sekuat tenaga. Tolong. Buka pintunya. Tolong, teriakku sambil memukul kayu pintu yang keras itu. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah, aku mendengar suara isak tangis anak kecil yang langsung dibekap, diikuti suara orang dewasa yang merapal doa dengan cepat dan panik. Mereka ada di dalam. Mereka mendengarku. Tapi mereka tidak mau membukakan pintu. Pak! Bu! Tolong saya! Ada yang mengejar saya! Jeritku lagi. Wus! Angin kencang menerpa punggungku, hampir membuatku tersungkur ke pintu. Bau belerang itu kini begitu pekat hingga mataku berair. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku bisa melihat bayangan hijau yang memantul di kaca jendela rumah di depanku. Cahaya hijau itu semakin terang. Benda itu semakin dekat. Mereka tidak akan menolongku. Pak Sastro benar. Aku sendirian. Tujuanku sekarang hanya satu, rumah kakek. Itu satu-satunya bangunan yang kuncinya aku pegang. Jaraknya masih sekitar 200 meter lagi, melewati sebuah jembatan kecil di atas sungai yang kering. Aku memaksakan kakiku untuk bergerak lagi. Lari. Lari. Setiap kali kakiku melangkah, aku merasa tanah di bawahku bergetar. Suara kelotak-kelotak itu kini terdengar berirama dengan detak jantungku. Seolah-olah benda itu sedang mempermainkanku. Ia tidak langsung menyambar, tapi ia menggiringku. Seperti kucing yang bermain dengan tikus yang sudah terluka. Aku sampai di jembatan. Kayu jembatan itu licin karena embun. Aku hampir terpeleset, tapi tanganku berhasil meraih pegangan jembatan. Senter HP-ku terjatuh dari genggaman, terlempar ke bawah jembatan dan mati. Kini aku benar-benar dalam kegelapan total. Hanya cahaya hijau di belakangku yang menerangi jalan. Cahaya kematian. Tanpa senter, aku berlari meraba-raba dalam gelap. Aku tahu jalan ini.
Ingatan masa kecilku perlahan muncul. Setelah jembatan, belok kiri, lalu ada pohon beringin besar, dan di baliknya adalah rumah kakek. Aku bisa mendengar suara desisan di telingaku. Desisan yang bukan berasal dari angin. Suara itu seperti ratusan orang berbisik serentak dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Bahasa Jawa kuno, Sanskerta, entahlah. Bisikan itu terdengar marah. Di depanku, siluet rumah joglo kakek mulai terlihat samar-samar di antara pepohonan. Atapnya yang tinggi tampak seperti gunung hitam yang menakutkan, tapi bagiku saat itu adalah benteng penyelamat. Aku merogoh saku celana sambil terus berlari, mencari kunci rumah. Tanganku gemetar hebat. Kunci itu terasa dingin dan licin karena keringat. Suara di belakangku semakin keras. Kini terdengar suara tawa. Tawa yang berat, dalam, dan menggema. Tawa yang seolah berasal dari dalam perut bumi. Kelotak. Suara hantaman kayu terdengar sangat dekat, mungkin hanya 5 meter di belakangku. Aku merasakan hawa panas di tengkuku. Aku melompat ke teras rumah kakek. Tanganku dengan panik mencari lubang kunci pintu utama. Gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya mengandalkan rabaan. Ayo, ayo masuk. Gumamku panik. Kunci itu masuk. Aku memutarnya. Klik. Terbuka. Aku mendorong pintu jati yang berat itu, melompat masuk ke dalam, dan langsung membanting pintu menutup kembali. Aku memutar kunci 2 kali, lalu memasang palang kayu besar yang memang tersedia di balik pintu. Aku jatuh terduduk di lantai, bersandar pada pintu. Napasku tersengal-sengal seperti orang yang baru saja tenggelam. Dadaku sakit. Di luar, suara gaduh itu berhenti mendadak. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara tawa. Tidak ada suara kayu beradu. Cahaya hijau yang tadi sempat menerobos celah ventilasi di atas pintu pun perlahan meredup dan hilang. Aku masih duduk mematung dalam kegelapan ruang tamu kakek. Mataku terbelalak, menatap kegelapan kosong di hadapanku. Apakah sudah pergi? Apakah aku sudah selamat? Rumah ini dingin. Udara di dalamnya terasa apek, bau debu dan kayu tua yang sudah lama tidak dihuni. Tapi setidaknya, dinding-dinding ini nyata. Ini adalah rumah kakekku. Tempat aku bermain saat kecil. Tidak mungkin ada yang jahat di sini. Aku mencoba mengatur napas, menelan ludah yang terasa pahit. Aku perlu cahaya. Senter HP-ku sudah hilang. Aku meraba saku jaket, mencari korek api gas yang selalu kubawa untuk menyalakan rokok. Dapat. Aku menyalakan korek api itu. Lidah api kecil berwarna biru kuning menyala, memberikan sedikit penerangan di ruang tamu yang luas itu. Bayangan-bayangan perabotan tua mulai terlihat. Kursi rotan, meja marmer bundar, lemari pajangan berisi keramik kuno. Semuanya tampak normal, meskipun tertutup kain putih berdebu. Aku menghela napas lega. Aman, Bayu. Logika menang,
bisikku pada diri sendiri. Itu tadi cuma halusinasi karena stres dan capek. Efek visual atmosferik. Aku berdiri, berniat mencari lilin di dapur. Aku melangkah maju, mengangkat korek api sedikit lebih tinggi untuk menerangi jalan. Namun, langkahku terhenti. Di tengah ruang tamu, tepat di bawah lampu gantung kristal yang mati, ada sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah benda panjang, berbentuk kotak, terbuat dari kayu jati tua yang hitam legam. Itu keranda. Bentuknya sama persis dengan yang kulihat melayang di luar tadi. Bedanya, keranda ini tergeletak diam di atas karpet merah ruang tamu kakekku. Kain penutup hijau lusuh menyelimuti sebagian badannya, bertuliskan kaligrafi Arab yang sudah pudar. Korek api di tanganku bergetar hebat. Jantungku yang tadinya mulai tenang, kini berhenti berdetak sesaat. Bagaimana mungkin? Aku memegang satu-satunya kunci rumah ini. Pintu belakang dan jendela semuanya terkunci rapat dari dalam dan diteralis besi. Tidak ada jalan masuk lain. Bagaimana benda sebesar ini bisa ada di dalam sini? Apakah benda ini sudah ada di sini sejak kakek meninggal? Tidak mungkin. Paman bilang rumah ini sudah dibersihkan total. Saat aku masih terpaku dalam horor yang melumpuhkan akal sehatku, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tutup keranda itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil sekitar 5 cm. Dan dari dalam celah gelap itu, terdengar suara. Tok! 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 Suara ketukan pelan dari dalam keranda. Bunyinya basah, seperti buku jari yang diketukkan ke kayu, tapi dilapisi daging yang lembek. Api di korek apiku mengecil, hampir padam. Dalam keremangan cahaya terakhir itu, aku melihat sepasang jari pucat, panjang, dan kurus, perlahan keluar mencengkeram pinggiran celah keranda. Kuku-kukunya hitam dan panjang. Lalu, sebuah suara berbisik dari dalam sana. Suara yang sangat aku kenal. Suara yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Le, kamu sudah pulang. Kakek sudah lama menunggu adalnya.